Nek mulai disangoni le. Seneng kuwi cilik. Nah. Tapi sekarang udah ini termasuk bagian dari cerminan orang mutakin atau biasanya makan ketupat. Iya, bersama itu. Iya, makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah, nikmat kesehatan, dan nikmat kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin. Ramadan telah kita jalani bersama, tibalah saatnya kita pada hari-hari yang kita nantikan sebagai umat Islam yang telah menjalankan kewajiban Ramadan, yaitu momen Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri. Keluarga besar IM Surakarta mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita sebagai masyarakat Jawa pada khususnya dan umat Islam pada umumnya memaknai Idul Fitri dari berbagai macam perspektif. Salah satunya perspektif Islam dan yang kedua perspektif adat istiadat Jawa sebagai masyarakat Jawa. Telah hadir di samping kita yang pertama Bapak Dr. Joko Subanto SSI MPD yang pada kesempatan ini dan pada periode kali ini beliau diamanahi menjadi Wakil Rektor 1 bidang akademik dan akademik ya Pak? Iya. Akademik yang nanti akan sedikit banyak membahas tentang bagaimana Islam memandang Idul Fitri dan Idul Fitri menurut pandangan Islam. Yang kedua, narasumber kedua, Bapak Mukhlis Fatur Rahman SAG MSI yang pada periode kali ini juga diamanahi sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Sehat-sehat ya Bapak-Bapak sedaya? Alhamdulillah. Insya Allah selama 20 menit atau 30 menit ke depan kita akan membahas momen Idul Fitri. Momen yang memang sangat-sangat ditunggu bagi kita semua sebagai momen kemenangan umat Islam. Yang pertama ke Pak Banto. Pak Banto, bagaimana sih Pak Islam itu memandang atau kita sebagai orang Islam itu memandang Idul Fitri Pak Banto? Monggo. Ya, jadi momen Idul Fitri itu adalah momen kemenangan bagi umat Islam. Walaupun sebenarnya hari-hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang penuh kemenangan bagi umat Islam. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dalam hal menahan hawa nafsu, karena mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, mereka itu meredam nafsunya dengan berpuasa. Karena kata Rasulullah SAW itu adalah as-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Imam Nawawi mengatakan as-shaumu junnatun, perisai puasa itu adalah perisai, karena memang dengan berpuasa itu akhirnya bisa meredam emosinya, meredam hawa nafsunya. Jadi begitu, sehingga ketika dari pagi sampai terbenamnya matahari itu bisa bisa berpuasa, maka begitu dung gitu ya, Allahu Akbar, maka kemenangan bagi umat Islam yang saat itu berpuasa, sehingga siapapun yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan, karena memang menang itu membahagiakan gitu. Nah, kemenangan yang lebih besar lagi ketika memang 1 bulan penuh mereka itu bisa berpuasa dan bisa merayakan Idul Fitri. Maka Idul Fitri itu adalah sebuah kemenangan yang besar bagi umat Islam. Karena apa? Ya, tadi sudah sebulan penuh menahan hawa nafsu dan menjelma menjadi orang-orang yang mutakin. Jadi menjelma menjadi orang yang mutakin ini adalah sebuah karunia dan kebahagiaan yang besar, sebagaimana memang itulah yang diharapkan dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian itu supaya menjadi orang-orang yang berpuasa. Jadi begitu Mas. Berarti bisa dibilang ini Idul Fitri akumulasi dari kemenangan-kemenangan saat Ramadan ya Pak ya? Akumulasi ya Pak ya? Selama 1 bulan diakumulasi di Idul Fitri itu ya Pak ya? Jadi menjadi orang yang bertakwa itu kan sebuah kebahagiaan, dan dari situlah nanti akan diraih banyak hal yang membahagiakan. Negeri ini juga akan menjadi negeri yang menang ketika memang mampu mendidik masyarakatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena
kalau isinya itu adalah orang-orang yang bertakwa, maka negeri ini akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatan minas sama wal ard. Jadi kalau negeri itu dihuni adalah orang-orang yang bertakwa, maka negeri itu akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah dari langit dan dari bumi. Ini kemenangan juga itu. Artinya sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan kemenangan-kemenangan. Jadi begitu. Nggih, makasih Pak Banta. Nggih, kita sebagai masyarakat Jawa nih Pak, memiliki adat istiadat tersendiri terkait dengan bukan menyambut ya, tapi pas waktu pelaksanaan Idul Fitrinya sendiri. Untuk Pak Muklis mungkin khusus karena mungkin jadi ciri nih Pak Muklis, masyarakat Jawa ini memiliki beberapa adat istiadat saat Idul Fitri, mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin apa aja Pak biasanya yang ada itu saat Idul Fitri bagi kita masyarakat Jawa itu Pak. Sekalian buat belajar teman-teman kita yang IMTV yang ada di luar Jawa, karena selama 2 tahun pandemi ini kan banyak yang dari luar Jawa. Kalau di Jawa itu Idul Fitrinya itu seperti apa adatnya? Monggo Pak Muklis. Oke, terima kasih Mas Vicky. Perlu kami sampaikan, kami mengadopsi dari Al-Quran dulu, mengambil dari bahasa Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasholla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Para pendengar yang kami hormati, terkait dengan Idul Fitri dalam perspektif Jawa, intinya adalah mensucikan diri. Kami mengambil dari pendapat daripada Arskar Salim. Beliau adalah ketika itu menjabat jadi Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Pak Arskal. Dia menjelaskan terkait dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara terkait dengan Lebaran. Lebaran menurut pendapat beliau itu ada 4 tindakan. Pertama adalah Lebaran. Artinya apa Lebaran? Artinya adalah selesainya kita menjalankan ibadah puasa. Lebar ya Pak. Lebar, bahasanya lebar, selesai Lebaran. Kemudian yang kedua adalah Luberan. Luberan itu kalau bahasa Jawanya apa? Bludak, melumpah. Kalau gelas diisi air penuh, maka akan luber. Nah, itu kalau kita perhatikan dengan psikologinya, atau kita berada dalam psikologi Islam, itu adalah rezeki kita luber. Artinya apa? Setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, biasanya adat Jawa itu adalah saling memberikan sedekah. Ya kan, bersedekah kepada yang lebih tua atau mengeluarkan rizki, baik itu zakat maupun sedekah. Jadi pertama adalah Lebaran, kemudian Luberan, kemudian yang ketiga adalah Leburan. Artinya apa? Dari asal kata lebur. Lebur itu apa? Saling memaafkan, dilebur. Jadi ketika Idul Fitri, maka saling melebur antara dosa satu dengan dosa yang lain. Intinya apa? Kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa, intinya kita hidup di dunia ini adalah hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah, kita hubungan dengan Allah. Insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan rutinitas, dengan kegiatan terkait dengan puasa, sudah dinas oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Itu terkait dengan hubungannya dengan Allah. Nah, hubungannya dengan manusia harus ada leburan ini, saling maafkan. Kemudian kalau orang Jawa di desa itu biasanya dulu kan masih gedek ya Pak. Gedek itu dinding bambu, dari bambu. Biasanya kalau akan lebaran diapakan? Cat putih, labur. Nah, artinya apa? Leburan, dicat putih, biar bodoh. Nah, kita usum cat putih, orang itu labur, enak cat gitu. Saya kira ada gedek, adanya dinding. Nah, makanya ketika kan hari raya Idul Fitri itu ngecat putih. Artinya apa? Kita sudah putih kembali menjadi suci. Nah, itu terkait dengan Lebaran dari berbagai perspektif. Nah, kemudian rutinitas. Nah, rutinitas atau bisa dikatakan apa jenenge Kak?
rangkaian acara atau kalau bahasa kebiasaan adat istiadat. Nah, sebelum hari raya Idul Fitri, atau sebelum puasa itu biasa diadakan megengan, padusan lah. Nah, kalau dulu itu pralambang saja menurut Wali Songo, itulah pralambang. Pralambangnya apa? Ketika akan menjalankan ibadah puasa atau Idul Fitri, mari kita sucikan niat kita. Nah, karena apa? Kalau kita melaksanakan seibadah itu harus kita teguhkan niat kita untuk mencari apa? Ridha Allah. Pralambangnya itu. Tapi di masyarakat umum diadakan malah apa? Mandi kemana, sungai mana, itu kan kejanti gitu biasanya itu kan. Itu sebagai pralambang. Intinya tujuannya adalah membersihkan niat kita. Tapi apa mesti harus ke Janti? Enggak, bisa ke Tawangmangu, ke Kedung Ombo, istilahnya mandi-mandi itu. Rumah juga boleh? Boleh, malah cuma lebih bagus gitu kan. Malah itu intinya pralambangnya itulah mensucikan daripada niat. Intinya itu, ya kan? Jadi ada megengan, megengan. Kemudian sadranan, sodrun, ya sadran atau ziarah kubur. Biasanya sebelum puasa atau menjelang hari raya Idul Fitri, kita yang orang tua yang sudah meninggal biasanya kita melaksanakan ziarah kubur ke makam. Kalau saya rutin insya Allah. Jadi setelah saya sendiri setelah melaksanakan hari raya Idul Fitri, karena bapak ibu saya sudah meninggal, saya tidak langsung pulang. Setelah dari masjid langsung ke makam untuk mendoakan beliaunya juga. Nah, itu sadranan atau ziarah kubur. Kemudian ada rutin lagi atau adatnya lagi, itu ater-ater. Semasa kecil saya ngapunten itu kebiasaan yang kurang bagus. Nek Ramadan hari terakhir kan nek desa zaman dulu kan masak. Hari-hari terakhir masak. Posanya setengah dino, Mas. Iya. Posanya setengah dino. Babah ini sih, udah maaf kono, setengah dino cacile kok, setengah hari, poso beduk. Soalnya ketika itu orang tua ada masak. Nah, kita masak, untuk apa masakan tuh? Diberikan kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, yang gue baik, yang Pak Dene itu, dulu pakai rantang. Nah, isinya nasi, sambal goreng komplit. Nah, ini mulai disangoni le. Seneng kuwi cilik. Nah, tapi sekarang udah berbeda. Kalau dulu masak nasi, sambal goreng dan lauk komplit, tapi sekarang praktis. Gula teh. Kalau itu implementasi dari apa ya? Jiwa mutakinnya setelah puasa cukup lama itu kan ya, jiwa mutakinnya itu nanti akan nampak, karena ciri-ciri orang mutakin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu adalah alladzina yunfikuna fisyara'i wadhara. Nah, jadi gitu, jadi menginfakkan apa yang dia miliki, tidak mesti harus besar, tapi apa saja itu jadi infakkan. Aisyah itu karena ingin ingin dimasukkan dalam golongannya orang mutakin, bergegas mendengar ayat itu, bergegas berinfak, walaupun saat itu yang dimiliki hanya siung bawang diinfakkan. Jadi artinya ini termasuk bagian dari cerminan orang mutakin, atau ingin memang mengimplementasikan jiwa mutakinnya dengan ater-ater tadi. Saya pikir itu sekarang pun layak untuk dilestarikan. Betul Pak Dr. Subhanto. Jadi terkait dengan ater-ater, pemberian sesuatu kepada yang lebih tua atau handetolan yang membutuhkan wujud realisasi daripada memberikan nafkah atau memberikan luberan tadi terkait dengan rezeki kita. Kemudian rutinitas adat yang sudah kita laksanakan ketika orang Islam Jawa melaksanakan Idul Fitri, pasti ada acara kenduri. Ini di masjid saya masih
Ya, di majelis saya itu setelah melaksanakan Idul Fitri, jamaah kita ketika akan berangkat Idul Fitri itu membawa makanan. Iya, ditukar-tukaran makanan. Nanti setelah selesai sholat Idul Fitri makan bersama. Nah, itu namanya kenduri. Nah, wujud apa? Wujud syukur juga. Itu implementasinya adalah wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita makan bersama di situ. Dibawa sendiri, makan lagi sendiri, tapi ditukarkan makannya. Nah, itu rutinan atau adat yang Jawa sering dilakukan. Kemudian selanjutnya sungkeman. Ya, sungkeman. Nah, setelah kita melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, kita pulang ke rumah, kita sungkeman kepada sesepuh, biasanya kepada orang tua yang masih punya orang tua, kemudian kepada sesepuh empu keluarga tersebut, ikuti dari anak pertama, kedua sampai dengan cucu-cucunya, sungkeman kepada yang lebih tua. Itu rutin adat. Nah, kemudian selanjutnya ini juga Pak, ini juga bagian dari implementasi jiwa muttaqin tadi, ya, wal afina aninas. Sungkeman. Jadi wujudnya adalah wal afina aninas tadi, saling memaafkan tadi, leburan tadi. Nah, setelah sungkeman apa yang dirasakan Mas Vicky? Lampung sungkeman? Lagi biasanya makan ketupat. Iya, makan bersama, makan ketupat. Nah, itu setelah itu makan ketupat. Apa ketupat? Filosofinya daripada ketupat. Ketupat itu kan dibuat dari beras putih yang dibalut dengan janur. Ya. Apa filosofinya ketupat? Ngaku lepat. Kesalahan. Nah, jadi ketupat itu ngaku lepat. Kalau kita perhatikan kupat itu ada berapa sudut Mas Vicky? 4 atau 5. Ada 5, ada 4. Nah, kalau bahasa Jawa, ngapunten ya Bapak itu dah. Bahasa Jawa ada istilah sedulur papat limo pancer. Ingat kita apa itu? Sedulur papat limo pancer. Nah, kalau dalam perspektif Islam, sedulur papat lima pancer itu 4 dari 4 arah, dari barat, dari utara, dari selatan, sedulur papat lima pancer. Pancernya siapa? Pusatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Wali Songo ketika itu, tokoh-tokoh Jawa Islam ketika itu membuat kata-kata itu yang penuh makna, penuh filosofinya. Sedulur papat lima pancer tadi. Nah, demikian juga dengan ketupat, ada ngaku lepat terkait untuk menyikapi daripada setelah kita melaksanakan puasa, kemudian mengaku lepat tadi, hablum minas tadi, saling memaafkan antara manusia. Kalau dengan Allah sudah dimaafkan ketika kita melaksanakan rutinitas di bulan Ramadan, baik itu sholat malamnya atau yang Lailatul Qadar, ya insya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hablum minas ini. Kalau saya boleh nambahkan terkait dengan wal afina aninas, jadi momentum Ramadan dan momentum Idul Fitri itu adalah kesempatan yang Allah bukakan bagi kita semuanya, yang itu mungkin tidak diberikan di waktu-waktu yang lain. Terbukti apa? Ketika di bulan atau di bulan Syawal itu kita mudah meminta maaf, ringan meminta maaf, dan tidak ada rasa iwuh perkiwuh gitu kan ya. Tapi kalau di luar itu rasanya agak berat, sehingga ini harus dimanfaatkan oleh umat Islam dan kita sebagai kaum muslim untuk memanfaatkan momentum ini untuk meminta maaf. Karena apa? Karena yang harus kita sadari itu kan kalau ada sebuah hadis namanya orang yang muflis. Orang yang muflis itu yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Orang muflis loh, rugi ya. Jadi ada orang yang membawa sepanggul pahala maju ke dalam pengadilan Allah SWT. Nah gitu. Tetapi ternyata ketika dia itu hidup di dunia,
dia banyak berbuat salah dan dosa dengan orang lain, tapi tidak diselesaikan di dunia itu. Nah, di pengadilan Allah itulah akhirnya mereka yang dulu terdolimi, ya, itu protes pada Allah, ya Allah dulu itu pernah mendolimi saya. Akhirnya bagaimana Allah menyelesaikan? Pahalanya orang ini diberikan kepada orang. Ya Allah, dia itu dulu utang dengan saya, nggak ngaku nggak utang dan sebagainya. Akhirnya pahala dia sudah habis. Akhirnya kejelekan dari orang ini ditimpakan kepada orang ini. Nah, inilah pengadilan Allah yang menyelesaikan segalanya nanti di akhirat ketika permasalahan-permasalahan di dunia itu tidak selesai. Maka momentum Syawal ini momentum yang begitu luar biasa. Mari, karena ini adalah Allah memberikan kesempatan, jangan sampai dilewatkan. Kita minta maaf kepada siapa saja yang ada di depan kita, entah itu sengaja atau tidak sengaja, mungkin kita itu berbuat salah kepada mereka. Nah, itu mungkin cukup menarik ya Pak. Tadi yang disampaikan Pak Muklis kan dalam perspektif Jawa nih Pak. Ini kan sama saja dengan akulturasi budaya ya Pak ya. Akulturasi budaya. Dari Islam sendiri memandang akulturasi budaya yang tadi disampaikan Pak Muklis terkait dengan mungkin berkumpul, tukar-tukar makanan setelah sholat, itu seperti apa Pak Islam memandangnya seperti ini Pak? Jadi itu bagian bentuk lain ya, itu kan kearifan lokal. Tapi kalau di dalam Islam itu istilahnya ya bagaimana kita itu berinfak tadi. Berinfak tadi itu bagian dari implementasi dari infak. Itu kalau di sini ya seperti itu. Kalau tempat saya ya pagi-pagi itu sudah masak, makan bareng, karena memang kalau Idul Fitri harus dibatalkan dulu. Mereka makan-makan bareng itu paginya, baru nanti sholat itu. Jadi itu adalah bagian implementasi dari yang namanya alladzina yunfikuna fisyara, memberi atau berinfak tadi. Nah, keterkaitan dengan ini saya ingin menekankan, jadi Islam itu sebenarnya sudah memiliki mekanisme bagaimana kita itu memberi. Jadi kalau kita ini, mari kita praktekkan besok ya. Mari kita praktekkan besok. Kalau saya ada kelebihan rezeki, siapa sih orang yang paling layak untuk menerima atau mendapatkan? Yaitu orang yang ada dalam tanggungan. Orang dalam tanggungan itu berarti istri saya dan anak saya. Maka anak dan istri saya kita belikan dulu gitu loh. Ya, kita belikan dulu baju gitu loh, Mas. Nah, kalau ternyata uang kita itu masih sisa, siapa orang yang lebih layak? Kedua, ibu kita, ibu bukan bapak loh ya, ibu dulu. Ya, mengapa kok ibu dulu? Karena bapak itu bekerja. Kalau ibu tidak wajib bekerja. Nah, kalau bekerja. Oh iya, tetap bekerja itu sunnah. Bekerja sunnah bagi wanita itu. Nah, tetapi tetap kepada ibu dulu. Nah, kalau masih ada turahan, baru ke bapak. Nah, gitu. Kalau masih ada turahan, ke siapa lagi? Ke saudara perempuan. Saya punya adik perempuan, maka adik perempuan saya yang saya beri lebih dahulu gitu. Nah, kalau turah, saudara laki-laki gitu. Kalau turah, tetangga yang dekat pintu rumahnya dengan kita, baru nanti kita ngajak. Nah, jadi sudah ada mekanisme yang indah di dalam Islam seperti itu, mari kita terapkan. Nah, kan ini sangat sangat manusiawi, apalagi ku anfusakum tadi, jangan sampai kita itu meninggalkan generasi yang lemah dan lain sebagainya kita. Ya, artinya ya memang siapapun orang itu kalau mau diminta untuk mengatakan siapa yang paling dicintai, ya keluarganya. Itu. Dan Islam itu sangat memperhatikan naluri yang seperti ini. Nah, ini hal yang monggo besok kalau memberi sarung siapa dulu, memberi baju gitu dulu. Kadang ke orang lain dulu ya Pak, keloncat-loncat ya Pak, ke orang lain dulu. Kita kayak apik, padahal Islam itu ngaturnya seperti itu. Berarti penekanannya itu orang terdekat, kerabat terlebih dahulu ya Pak ya, yang harus kita beri itu terdekat dulu, baru nanti kalau ada kelebihan ke rank selanjutnya, ring selanjutnya ya Pak ya. Oh, Pak Muklis, tadi yang disampaikan Pak Muklis terkait adat-adat kayak gitu, mungkin kalau adat kan karena berjalannya waktu mungkin ada yang masih dilaksanakan, ada yang tidak.
dari Pak Muklis pribadi yang sekarang tidak ada, dulu ada, tapi dikangenin lagi gitu loh Pak. Dulu itu waktu Pak Muklis kecil ada kok, sekarang nggak ada, yang dikangenin itu apa Pak yang terkait dengan adat itu yang mau dikangenin? Dikangenin itu adalah ater-ater. Ater-ater tadi sudah disampaikan Pak Bantu, ater-ater memberikan menafkahkan rizki kepada orang terdekat, orang yang lebih tua. Nah, saat ini sudah mulai tergeser. Ater-ater dulu kan aternya dalam bentuk makanan. Sing ngangeni makanannya pipi. Kalau dulu kan makanan, tapi sekarang udah apa itu? Sudah Sirup. Dulu makannya seperti apem, bandeng, rendang itu nggih. Tapi sekarang udah gula teh, roti itu. Yang ngori-ngangan itu, Mas. Jadi malah kalau umpamanya yang seperti apem, bandeng itu kan makanan yang memang harus cepat dimakan ya Pak ya. Kadang fenomena yang ada sirup terus apa kita simpan ternyata malah belum diminum, tanggal kedaluarsanya itu udah oh iya. Jangan nih yang masak-masak di rumah itu sekarang udah ada yang masak-masak. Instan kabeh praktis. Jadi pemirsa IMTV, tidak terasa 20 menit kita sudah berbicara terkait dengan makna Idul Fitri, baik dalam perspektif Islam maupun dalam adat kita sebagai orang Jawa. Sebelum kita tutup, karena beliau-beliau semua sedang menjabat, mungkin di akhir statement ini mewakili Pak stakeholder yang ada di IM untuk menyampaikan Idul Fitri, permohonan maaf atau apa terhadap khususnya keluarga besar IM, umumnya bagi ya semualah keluarga besar dalam pengertian yang alumni maupun yang masih menyekolahkan putra-putrinya atau saudaranya di IM. Monggo Bapak. Baik, Bapak Ibu, Evafilah, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya Bapak Joko Subanto, Wakil Rektor 1 IM Surakarta, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. 1 Syawal 1443 Hijriah. Apabila selama ini berinteraksi mungkin ada hal yang kurang berkenan, juga semua sivitas akademika, saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga diikhlaskan dan semoga kembali kita semua menjadi pribadi-pribadi yang fitri, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Dari Pak Muklis, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Terima kasih Bapak-bapak semuanya atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak-bapak semuanya. Kami harapkan bagi mahasiswa yang belum bisa offline, yang masih ada di daerah masing-masing, menyaksikan ini semua agar silaturahmi kita tetap terjaga. Dan kita akhiri pada segmen kali ini, segmen Idul Fitri ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari kami semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Sekian dari kami, dan yang paling penting kami tekankan lagi, jangan pernah lelah untuk mencintai IM Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.